Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamim Mubarok, NIM 18110119. Kali ini dalam mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan topik HAM dan Pendidikan Multikultural, saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Eh, Nah, pendidikan multikultural memiliki banyak sekali pengertian. Kita tidak akan membahas tentang pengertian pendidikan multikultural secara bahasa. Hal ini menurut saya sudah dijelaskan di kelompok-kelompok yang di awal-awal kemarin, bahwasanya pendidikan multikultural itu terdiri dari dua suku kata, pendidikan dan multikultural dengan pengertiannya masing-masing. Yang ingin saya angkat di sini adalah pengertian dari pendidikan multikultural yang diambil oleh penulis jurnal. Nah, penulis jurnal mengambil beberapa pengertian dari beberapa tokoh yang menjelaskan tentang definisi dari pendidikan multikultural. Tokoh yang pertama adalah James Banks dan Slater. Keduanya memiliki pengertian yang sama atau definisi yang sama mengenai pendidikan multikultural. Keduanya menjelaskan bahwasanya pendidikan multikultural adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh sekolah untuk menentang kelompok yang menindas. Nah, mengapa pendidikan multikultural diartikan demikian? Karena memang definisi ini muncul ketika uh, isu rasisme itu sangat kuat di kalangan mereka waktu itu di Barat. Nah, yang kedua, tokoh kedua, pengertian kedua yakni dibawakan oleh tokoh Anderson dan Kusher yang menjelaskan bahwasanya pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya ya. Nah, kesamaan dari kedua definisi dari empat tokoh yang berbeda itu tadi, atau bisa kita bilang definisi pertama dan kedua adalah bahwasanya keduanya ini menganggap bahwa keragaman kebudayaan itu menjadi objek studi. Jadi dalam pendidikan multikultural, meskipun keduanya memiliki pemaknaan yang berbeda atau definisi yang berbeda, tapi tetap definisi keduanya itu menganggap bahwasanya keberagaman kebudayaan itu menjadi objek studi atau hal yang dipelajari dalam pendidikan multikultural. Selanjutnya, pendidikan multikultural yang didefinisikan oleh penulis dalam jurnalnya, beliau mengambil dari tokoh Indonesia yakni Munzir Suparta. Nah, Munzir Suparta ini memiliki banyak sekali definisi dalam mengenai pendidikan multikultural. Ada sekitar 10 lebih definisi yang dijelaskan dalam bukunya. Berikut adalah beberapa definisi yang diangkat oleh penulis dalam jurnalnya kali ini. Yang pertama ialah sebuah pendidikan multikultural merupakan sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, legitimasi, dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, maupun bangsa. Nah, jadi diartikan bahwa pendidikan multikultural itu sebuah filosofi. Kemudian yang kedua ialah menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Kalau yang di definisi pertama yang dikatakan oleh Munzir Suparta itu pendidikan multikultural merupakan sebuah filosofi. Nah, yang kedua ini bukan hanya sekedar filosofi, tapi proses menginstitusionalkan filosofi pluralisme ini ke dalam sistem pendidikan. Yang selanjutnya ialah pengertian mengenai pendidikan multikultural ini sebagai sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural ini merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik, dan memberangus praktik-praktik penindasan. Nah, jadi
Definisi kali ini menjelaskan bahwasanya pendidikan multikultural itu sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memiliki dasar nilai-nilai demokratis. Kemudian yang pengertian yang keempat ialah pendidikan multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi dan instruksi yang menindas dan hubungan antar personal di dalam kelas yang memberikan prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial. Selanjutnya, dalam pendidikan multikultural, beliau menjelaskan juga bahwasanya pastinya ada subjek-subjek tertentu yang akan dibahas, yang pastinya dibahas dalam pendidikan multikultural ini. Yang pertama ialah toleransi, yang kedua ialah tema-tema tentang perbedaan etnokultural dan agama, yang ketiga ialah bahaya diskriminasi, dan yang keempat ialah penyelesaian konflik dan mediasi, dan yang kelima adalah HAM, yang keenam adalah demokratis dan pluralitas, yang keenam adalah yang ketujuh adalah kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan. Nah, ini adalah cakupan atau subjek yang pastinya dibahas dalam pendidikan multikultural. Nah, dalam nomor 5 tersebut ada HAM. Jadi HAM itu juga termasuk salah satu cakupan dari pendidikan multikultural. Pastinya ini sangat relevan dengan pembahasan kita pada siang hari ini mengenai HAM dan pendidikan multikultural. Yang mana HAM ini sudah dijelaskan di video sebelumnya yang dipaparkan oleh Mbak Mahfudia. Kemudian selanjutnya ialah tujuan pendidikan berbasis multikultural. Nah, apa sih tujuan pendidikan berbasis multikultural itu? Ada 4 tujuan pendidikan berbasis multikultural. Yang pertama ialah pendidikan multikultural itu bertujuan untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Nah, jadi meskipun siswa memiliki keanekaragaman, dengan adanya pendidikan multikultural ini diharapkan semua siswa bisa mendapatkan hak-haknya masing-masing sebagai dan sekolah bisa menempatkan dirinya dan memfungsikan perannya sebagai pihak sekolah meskipun di hadapan para siswa yang memiliki keragaman gitu. Selanjutnya ialah tujuan pendidikan berbasis multikultural adalah untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultur, ras, etnik, kelompok, keagamaan. Diharapkan dengan adanya perlakuan siswa yang positif ini terhadap perbedaan kultur, ras, etnik, maupun kelompok keagamaan, hak-hak dari setiap warga sekolah atau manusia yang ada di sekitarnya bisa tercapai. Nah, ini kan nanti juga larinya pemenuhan hak asasi manusia juga bisa tercapai gitu dengan tujuan pendidikan multikultural ini. Kemudian selanjutnya ialah memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosial. Nah, diharapkan juga dengan pendidikan multikultural ini, siswa dapat mengambil keputusan dalam bersosialisasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir ialah untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Nah, agar wawasan dan pandangan siswa itu bisa terbuka dan mampu menerima kelompok-kelompok yang berbeda dengan diri mereka. Selanjutnya ialah prinsip pendidikan multikultural menurut Gorski. Ada beberapa prinsip pendidikan multikultural yang dijelaskan oleh Gorski. Yang pertama ialah setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Yang kedua, siswa belajar bagaimana cara belajar dan berpikir secara kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka melalui konteks belajar.
dalam konteks belajar. Dan yang keempat adalah mengakomodasikan semua gaya belajar siswa, karena siswa pastinya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Yang kelima ialah mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. Dan yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh adalah untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi pendidikan multikultural ini diharapkan bisa membentuk siswa menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Dan yang kedelapan ialah mampu membentuk siswa, mampu mengajarkan siswa bagaimana caranya menilai pengetahuan dan dari perspektif yang berbeda. Dan yang kesembilan ialah pendidikan multikultural diharapkan mampu mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, diharapkan pendidikan multikultural mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ialah pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya, didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda. Yang kedua ialah isi materi dalam pendidikan multikultural yang dipilih itu harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Jadi tidak boleh isinya itu hanya berisi satu kelompok saja. Terus yang ketiga, materi pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Dan yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Dan yang kelima, pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang relevansi pendidikan multikultural dengan tujuan pendidikan Islam. Dari pendidikan multikultural dan tujuan pendidikan Islam itu memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama memiliki orientasi untuk menanamkan nilai-nilai baik atau nilai-nilai positif dalam diri siswa. Kalau semisal kita arahkan ke tujuan pendidikan Islam, mungkin dengan menjadikan siswa itu sebagai manusia yang memiliki akhlakul karimah. Kalau dalam pendidikan multikultural pastinya memiliki nilai toleransi yang tinggi, bisa memiliki cara-cara, bisa mempunyai cara-cara menyelesaikan masalah dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan dalam cakupan subjek pendidikan multikultural tadi. Nah, selain itu, untuk mengarahkan hubungan antara pendidikan multikultural dan pendidikan dan juga HAM, di sini juga kami menjelaskan bahwasanya sesungguhnya kan pendidikan multikultural ini kami samakan dengan tujuan pendidikan Islam tadi ya. Pendidikan multikultural ini juga ternyata bisa kita tarik benang merah ke hak asasi manusia gitu loh, melalui tujuan pendidikan Islam, yakni jika kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan Islam atau pendidikan Islam itu menekankan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia atau bisa dikenal dengan maqasidus syariah. Ada 5 maqasidus syariah yang ditekankan dalam pendidikan Islam. Yang pertama ialah hifdzuddin atau memelihara agama. Yang kedua ialah hifdzun nafas atau memelihara jiwa. Yang ketiga hifdzul akal atau memelihara akal. Yang keempat adalah hifdzun nasl atau memelihara keturunan. Dan yang kelima ialah hifdzul mal atau memelihara harta. Nah, jika kita dalami lagi dan kita renungkan kembali, sesungguhnya kelima maqasid syariah ini sama halnya dengan hak-hak yang hendaknya dimiliki oleh setiap manusia dan harus dilindungi oleh setiap satu sama lain. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai pendidikan multikultural yang
hubungannya dengan hak asasi manusia. Nah, materi ini kami ambil dari jurnal yang berjudul Pendidikan Multikultural, Pengertian Prinsip dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam, dengan rincian jurnal diterbitkan oleh Jurnal Ad-Din volume 7 nomor 1 halaman 129 sampai 154 tahun 2013 yang ditulis oleh Rustam Ibrahim. Sekian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.